Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Guru Hidayah dalam materi kimia. Kali ini kita akan membahas materi SMA kelas 11 yaitu titrasi asam basa. Pernahkah kamu menambahkan cuka saat makan semangkuk bakso? Lalu bagaimana yang terjadi jika cuka yang ditambahkan dalam jumlah yang banyak? Apa itu titrasi? Titrasi merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan. Alat-alat yang diperlukan dalam melakukan titrasi adalah buret, labu Erlenmeyer, dan statif. Dalam proses titrasi asam basa, ada istilah-istilah penting. Yang pertama, titran. Titran adalah larutan yang digunakan untuk mentitrasi. Biasanya sudah diketahui secara pasti konsentrasinya. Sedangkan titrat adalah larutan yang dititrasi untuk diketahui konsentrasi komponen tertentu. Kemudian, titik akhir titrasi adalah titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Sedangkan titik ekuivalen adalah titik saat asam basa habis bereaksi. Nah, dalam proses titrasi ini ada hal yang sangat penting sekali untuk diperhatikan, yakni adalah penggunaan indikator asam basa. Indikator asam basa yang baik untuk titrasi dapat diketahui dari dua macam, yaitu yang pertama, yang mempunyai trayek perubahan pH yang berada di sekitar titik ekuivalen atau pada titik ekuivalen. Yang kedua, ketika perubahan warna terjadi jelas dan juga tajam, maka sangat penting sekali untuk memperhatikan indikator asam basa yang akan digunakan dalam proses titrasi asam basa. Lalu kita akan bahas jenis-jenis titrasi asam basa. Pertama, titrasi asam kuat dengan basa kuat. Kedua, titrasi asam kuat dengan basa lemah. Ketiga, titrasi asam lemah dengan basa kuat. Keempat, titrasi basa kuat dengan asam kuat. Yang kelima, titrasi basa kuat dengan asam lemah. 6. Titrasi basa lemah dengan asam kuat. Sedangkan titrasi asam lemah menggunakan basa lemah dan sebaliknya tidak dilakukan karena pertama, perubahan pH drastis terjadi sangat singkat. Kedua, tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan. Yang ketiga, reaksi berlangsung lambat dan tidak tuntas. Nah, itu tadi jenis-jenis titrasi asam basa. Lalu bagaimana prosedur titrasi? Di antaranya adalah jika misalnya asam yang akan dititrasi, maka langkah-langkahnya yang pertama, asam yang akan dititrasi mula-mula ditetesi dengan indikator asam basa secukupnya. Kedua, kemudian masukkan pentiter yang berupa basa setetes demi setetes sambil menghitung. Yang ketiga, ketika warna indikator berubah, hentikan titrasi. Karena itu merupakan titik akhir titrasi. Dan untuk menghitung konsentrasinya, konsentrasi asam yang dititrasi tadi, maka digunakan rumus titrasi yang berlaku adalah rumus reaksi penetralan. Konsentrasi asam dikali volume asam sama dengan konsentrasi basa dikali volume basa.
Oke, saatnya kita kuis. Oke, jeng jeng jeng, apa soalnya? Kita cek. Ya, ini dia pertanyaannya. Zat yang akan ditentukan konsentrasinya disebut. Ayo, siapa cepat? Dia dapat. Silakan jawab. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.